Sebuah nama untukku, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marjuki. Paman dan bibi setuju akan mengganti namaku dengan Widyastuti. Nah, itu sesuai untukmu, kata Retno. Aku lega. Sekarang tinggal menunggu saat untuk menyampaikan pada Bu Laili, wali kelasku. Oh, kau mau ganti nama, Yem? Sambut Bu Laili ketika aku menghadap padanya siang itu. Iya Bu, sahutku tersipu-sipu. Baiklah. Siapa namamu? Widyastuti. Bagus. Pintar kamu memilih nama. Sebenarnya nama itu tidak penting, Yem. Yang penting adalah diri kita sendiri. Tingkah laku kita, kepribadian kita, budi dan akhlak kita. Nama hanyalah panggilan untuk membedakan kita dari si Polan atau si Nelly. Tapi di hadapan Tuhan, Wagiem atau Widyastuti sama saja. Eksistensi seorang Wagiem atau seorang Widyastuti tidak ada bedanya. Ya Bu, tetapi itu adalah penilaian orang yang sudah dewasa dan bijaksana. Sedangkan kawan-kawan saya adalah anak-anak remaja yang masih memandang segala sesuatu dari kebiarnya saja. Padahal saya butuh bergaul, butuh berkomunikasi dengan mereka. Bu Laili tertawa, mengangguk-angguk, membenarkan kata-kataku. Dan Ibu, saya harap tidak usah mengumumkan perubahan nama ini. Saya baru akan menggunakan sesudah ada di SMA nanti. Hanya supaya pada ijazah SMP saya tidak ditulis nama Wagiem. Lanjutku. Ibu mengerti, sahut Bu Laili. Aku mengucapkan terima kasih dan kembali ke kelas dengan lega. Yem, dari mana? Aku kaget. Yem? Dari mana? Dodi menyusul dan melangkah di sampingku. Kuhela nafasku dalam-dalam. Ya. Sampai keluar dari sekolah ini namaku masih Yem. Dalam anganku tadi, aku sudah bernama Tuti. Dari menemui Bu Laili. Kok? Dari mana? Ngapain ke tempat Bu Laili? Dodi tidak mengacuhkan pertanyaanku. Nggak apa-apa, aku mengelak. Bohong. Aku memang bohong. Kamu mau apa? Bentakku. Entah kenapa tiba-tiba membludak jengkelku pada Dodi. Kesal, bosan, marah. Dodi melongo saja kudamprat. Tanpa peduli apa-apa lagi, aku berlari masuk kelas, menyuruk ke samping Retno. Bu Ani, guru sejarah tidak hadir, jadi kami disuruh mencatat saja dari papan tulis. Jam berikutnya adalah bahasa Indonesia. Satu demi satu anak-anak menguap. Tangan-tangan mulai usil. Kertas-kertas berterbangan, berisi karikatur atau coretan kalimat lucu. Sebuah gulungan kecil jatuh tepat di depanku. Kubuka pelan-pelan. Kenapa kamu marah, Yem? Pertanyaanku kan biasa saja. Justru itu menunjukkan aku menaruh perhatian padamu.
Kalau tidak perhatian, buat apa tanya-tanya? Aku suka padamu, Yem. Aku sayang padamu. Mau kau jadi pacarku? Dodi. Aku menoleh, merasakan serbuan hawa panas meniup-niup tengkukku. Di belakang bahuku, Retno mengintip surat Dodi, ikut membacanya dengan mata berkedip-kedip. Cihi! Serunya lupa diri begitu matanya sampai pada akhir kalimat. Anak-anak berpaling. Bapak bahasa menurunkan buku dan melepas kacamatanya. Kusikut Retno keras-keras dan dengan gugup berusaha mengamankan surat Dodi. Terlambat. Bapak bahasa sudah sampai di samping mejaku dan menjumput surat Dodi dari genggamanku. Sebentar dibacanya, kemudian dibawanya ke depan kelas. Dengan panik ku tatap kertas celaka itu melambai-lambai di tangan Bapak. Dodi, Pak Giem, sini. Bapak bahasa mengaum. Lemaslah lututku. Dengan sudut mata, kulihat Dodi pun gugup. Ayo cepat! Aumnya berulang. Dodi maju ke depan sambil menarik-narik celana pendeknya. Sebentar dikacaunya rambutnya, lalu dirapikannya kembali dengan telapak tangan. Mendadak aku merasa jadi segemuk kudanil, sehingga sukar berjalan. Retno memandangku dengan wajah ditimbuni penyesalan. Baca keras-keras. Bapak mengangsurkan surat cinta itu pada Dodi. Muka Dodi berubah-ubah dari merah menjadi pucat. Aku sudah tidak tahu lagi bagaimana rupaku saat itu. Rasanya tidak perlulah kuceritakan bagaimana riuh dan gemparnya anak-anak ketika Dodi membacakan suratnya keras-keras. Paman dan Bibi senang sekali melihat ijazahku. Walaupun aku tidak menjadi juara, tetapi nilaiku bolehlah dibanggakan. Aku sendiri tidak begitu memperhatikan angka-angka itu. Yang kutatap dengan tak jemu-jemunya adalah sepotong nama yang tertera dengan manisnya pada ijazah itu. Widyastuti. Wagiem sudah tidak ada lagi. Sudah dicoret dari muka bumi. Dibuang, dilupakan. Aku merasa seakan-akan berdiri di depan sebuah jendela yang amat lebar. Di depan jendela itu terbentang sebuah taman yang luas, penuh dengan bunga-bunga. Sebuah sungai kecil dengan airnya yang bening, melenggok dengan manisnya di tengah taman. Cuaca cerah. Matahari pagi bersinar hangat dengan cahayanya yang kuning keemasan. Hawa segar yang basah oleh embun menyelusup penuh-penuh ke dalam paru-paruku. Oh, betapa inginku segera melompati jendela ini, terjun ke taman yang sangat indah itu. Di setiap SMA yang kudaftar, selalu kutemui kawan-kawan SMP-ku juga mendaftar di sana. Dengan kecut, kusembunyikan ijazahku. Jangan sampai terlihat namaku oleh mereka. Tuhan, jangan biarkan aku bertemu lagi dengan orang yang mengenalku sebagai Wagiem di SMA nanti. Aku ingin menikmati hidup baru, menjadi orang baru. Widyastuti. Kecemasan bertemu dengan kawan SMP membuatku setiap hari sakit perut, mual, kembung, tidak doyan makan. Pengumuman diterima di SMA tidak lagi membuatku bahagia. Kecemasanku melonjak menjadi putus asa ketika ku ketahui Risa dan kompanyonnya diterima di SMA yang sama denganku. Risa dan kompanyonnya adalah musuh bebuyutanku di SMP. Tak henti-hentinya mereka mengejek dan mengolokku.
Lebih celaka lagi, sekarang mereka sekelas denganku. Tawa mereka seakan mau merubuhkan kelas ketika aku diabsen dengan nama Widyastuti. Cia, iem kita ganti nama nih, Widyastuti. Siapa? Widyastuti. Maunya nyanyiin bintang film ya, Yem? Mestinya Widyawati Kalebot gitu. Seru Johan tanpa berperasaan sedikit pun. Kompanyonnya tertawa tergelak-gelak. Kawan-kawan yang lain, kawan-kawan baruku, diam saja memandang aku dan kompanyon Risa dengan tak mengerti. Dalam waktu singkat, meluaslah selebaran itu ke seluruh kelas bahwa aku ini adalah Wagiem, anak Udi dari Ndowaloh yang terletak di pelosok desa di Jawa sana. Kutelungkupkan wajahku di atas bantal. Air mataku menetes tak karuan seperti hujan menyiram ladang kapuk. Mengapa ada saja orang yang begitu suka meributi urusan orang lain? Mengapa aku tak diizinkan menjadi anak yang wajar seperti anak-anak yang lain? Apa rugi mereka? Apa pula keuntungan mereka kalau aku bernama Widyastuti atau Wagiem? Tut, ada kawanmu, Tut. Bibi mengetok-ngetok pintu kamar. Siapa pula datang ke rumahku? Barangkali Retno. Cepat-cepat ku bersihkan wajahku dan pergi keluar. Nafasku terputus ketika melihat siapa yang duduk di kamar tamu. Dodi? Secepat kilat ku balikkan tubuhku dan berlari ke dalam. Aku tidak sudi menemuinya. Sungguh mati. Tapi Dodi mengejarku, menangkap lenganku erat-erat. Ku dengar kau ganti nama ya? Namamu sekarang Widyastuti kan? Lepaskan! Aku memberontak. Dodi tidak melepaskan pegangannya. Seharusnya kau memberitahu aku. Aku kan pacarmu. Sambung Dodi sambil membawaku duduk. Serta-merta ku sentakkan tanganku. Pacar? Sejak kapan Dodi berani-berani mengaku pacarku? Dasarku Daniel. Sejak kapan aku jadi pacarmu? Teriakku sebal, gemas dan jengkel. Mau rasanya aku membuat anak ini jadi martabak. Dodi memandangku dengan terheran-heran. Aku pikir sejak aku membacakan suratku di depan kelas dulu, kau sudah jadi pacarku. Katanya tolol. Ku banting kakiku di lantai dengan gemas. Aku tidak pernah merasa jadi pacarmu. Kemarin maupun saat ini. Dodi terdiam. Dipandangnya aku lurus-lurus. Mula-mula ku tentang matanya dengan berani. Tapi lama-kelamaan pertahananku bobol juga. Dengan risau ku tundukkan wajahku mengawasi ujung jari kaki. Rupanya aku selalu mengganggumu selama ini ya, Tut. Suara Dodi pelan seakan takut didengar cicak di atas Eternit sana. Aku sukar sekali menjawab. Dodi mengucapkan Tut dengan luwes sekali. Manis deh. Tidak. Aku pulang saja kalau begitu. Kupandang saja Dodi berdiri di kursinya, tegak beberapa saat di depanku, kemudian melangkah keluar. Kembali aku bergulung di tempat tidur. Kembali kapas-kapas di bawah wajahku tersiram hujan. Penyesalan dan rasa bersalah bertimbun-timbun di dadaku. Setelah Dodi pergi, barulah kusadari betapa aku telah menyakiti hatinya. Apa tadi yang kukatakan? Sungguh kasar.
tidak berperasaan. Dodi baik, tidak pernah berbuat jahat kepadaku. Barangkali cuma sekali itulah ketika mengatakan namaku seperti babu-babu. Tidak semua kawanku dirasui setan jahat seperti Risa dan kompanyonnya. Lebih banyak yang baik, yang suka berkawan denganku tanpa ambil pusing memori wagiem dari masa laluku. Kawan-kawanku sekarang sudah lebih dewasa, sudah lebih bijaksana menilai orang. Mereka bahkan membela aku kalau Risa dan kompanyonnya kumat-kumatan. Acuin aja Tut, gak usah ambil pusing sama 5 ekor kunyuk macam mereka, kata Fani, kawan sebangkuku ketika Risa kembali berulah. Kalau perlu kita tonjok mereka. Monyet macam itu mesti dikasih pelajaran, sambung Amrita dari belakang. Aku memang menunjukkan sikap tak acuh, tetapi perasaanku tidak bisa acuh. Hati dan pikiranku sudah terlanjur kusut masai, bundet. Memori wagiem itu terus saja membuntutiku, membuatku risih dan kesal. Aku harus mencari lingkungan baru yang benar-benar tidak mengenal masa laluku. Dan itu hanya bisa terlaksana kalau aku pindah kota. Pindah kota? Astaga. Sanggupkah aku meninggalkan paman dan bibi? Menghapus pergaulan dengan semua orang yang pernah ku kenal di Jakarta ini? Tetapi aku harus. Kalau aku mau jujur, sebenarnya ada satu alasan yang diam-diam mendasari semua itu. Aku ingin menjauhi Dodi. Alasan yang menggelikan sebenarnya. Sebab Dodi tidak satu sekolah denganku. Juga tidak pernah ke rumahku lagi sejak ku kasari siang sepulang sekolah itu. Jadi akan lebih tepat kalau kukatakan aku ingin melupakan Dodi. Barangkali aku sudah gila. Bibi sedih sekali ketika aku sampaikan keinginanku untuk pindah ke Jogja. Paman menasihatiku banyak-banyak. Tetapi seperti sudah kukatakan, aku memang sudah gila. Kalau bibi dan paman keberatan membiayai saya di Jogja, saya akan kembali ke Ndowaluh saja. Kataku betul-betul tidak tahu diri. Bibi memelukku, air matanya berlinangan. Bukan aku tidak mau membiayai hidupmu di Jogja, Tut. Sama sekali bukan itu. Bibi membutuhkan kawan di sini. Bibi menyayangi kamu, kata Bibi serak. Aku tertunduk. Ya Bibi, tapi saya tidak sanggup lagi tinggal di Jakarta. Saya merasa tertekan di sini. Bukan oleh Bibi dan paman, tapi oleh kawan-kawan saya. Akhirnya Bibi merelakan juga aku berangkat ke Jogja. Oleh paman aku dititipkan pada seorang kawannya yang menyediakan tempat kos untuk anak putri. Rumah Pak Jawahir, kawan paman itu, terletak di Jalan Taman Siswa dekat klinik Puri Nirmala. Kebetulan Pak Jawahir menjabat kepala sekolah SMA Negeri 1. Sehingga dengan pertolongannya aku dapat pindah ke SMA di Jalan HOS Cokro Aminoto itu tanpa banyak susah. Aku dijejalkan di kelas 2 IPA 3 yang terletak di lantai 2 pojok timur menghadap Akademi Seni Rupa Indonesia yang bentuk gedungnya persis dengan gedung SMA-ku. Terima kasih telah menikmati cerita ini.
Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.